Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dari Sabang sampai Merauke. Ketemu kembali dengan kami di channel Pabrik News. Kali ini kami akan menayangkan berita-berita yang masih viral di jagat maya. Di antaranya masalah bandara di Morowali yang geger akhir-akhir ini. Setelah terbongkar di media sosial, Menteri Pertahanan ngamuk-ngamuk. Akhirnya Pak Luhut Binsar Panjaitan mengakui bahwa dia yang memberikan izin pembangunan bandara tersebut. Nah, tapi anehnya itu Pak Jokowi yang pada waktu itu menjabat presiden tidak mengakui, tidak pernah meresmikan, katanya tidak pernah meresmikan bandara tersebut. Tapi Pak Luhut bilang memberikan izin. Gimana ini masalahnya ini? Kok semakin ruwet ini? Gimana tanggapan masyarakat tentang ruwetan di Bandara Morowali tersebut? Kita simak videonya berikut ini. Luhut Binsar Panjaitan secara terbuka mengakui bahwa ia yang memberikan izin pembangunan bandara di kawasan PT IEMIP Morowali. Pengakuan ini muncul setelah bandara tersebut menjadi sorotan publik, DPR, dan beberapa menteri, termasuk Menteri Pertahanan, yang sempat menyebut status bandara tersebut sebagai anomali berbahaya. Tapi yang buat orang kaget tuh Pak Safri itu heroik sekali. Maksudnya kayak dari kata-kata tuh kayak dia geram gitu, kesal gitu. Misalnya pesawat kita sebut dari Haiti misalkan. Nggak boleh musim darat di Hasanuddin. Negara gangster Haiti. Hasanuddin. Yang internasional, yang udah pasti internasional Hasanuddin. Berarti barang-barangnya turun di Hasanuddin. Dulu. Iya. Dicek di Hasanuddin dulu. Imigrasi baru Imigrasi terbang nanti di Hasanuddin, lagi. baru masuk pesawat domestik ke IMIP. Oh. Ah, itu diawasin Kementerian Kecuali Perhubungan. kalau bandara di bandaranya itu ada kong-kalingkong ya. Oh, itu lain lagi toh. Nah, kalau itu sih kita hobi kan. Nah, itu gua nggak tahu lagi tuh. Tapi by law, by kebijakan gitu. Nggak yang ditakutin sama Menhan kan kemarin. Ya mungkin itu, karena dia tahu kali ada kong kali kong, kita nggak tahu. Kalau dia datang bawa senjata, bawa itu bawa senjata, bawa mungkin dia mencium bau itu. Tapi ngomongnya harus nggak gitu, harus diam aja lah, lalu operasi aja. Nah, maksud gue itu. Tapi kalau yang ada disebut tuh ada izinnya, ada segala. Gue udah cek juga ke perhubungan. itu Ada. yang di IMIP itu memang industri lumayan gede juga loh, Bang. Gede. Iya, gede. Kan, Nikel dan baterai, kalau tapi salah ya. rakyatnya miskin tuh. Ya. Terus ini mana? Dan kebanyakan di sana tenaga kerja asing semua ya Pak ya? Iya, karena kan dia mindahin Cina maksudnya. kan dia mindahin smelternya. Smelternya bukan bikin baru itu, mindahin dari yang berpolusi di Cina pindahin situ. Lo serius lo cek lo tanya. Jadi pindah Kalau ini. 15 tahun yang lalu lo ke Beijing kan gelap tuh asapnya. Nah, Iya. itu semuanya udah dibawa ke sini sebagian. Lo tanya siapa yang bawa ke sini. Jangan lo tanya gua, lo tahu pasti. Jadi ibaratnya bedol desa. Tapi Sininya. yang buat orang kaget tuh Pak Safri itu heroik sekali. Maksudnya kayak Jadi Kopassus. dari kata-kata tuh kayak dia geram gitu, kesal gitu. Pastilah kalau dia nggak. Saya yakin dia masih melihat sesuatu di sana. Iya, bisa. Di tahun berapa sih sebenarnya Morowali itu pertama punya bandara? Ya, baik. Salam kejujuran untuk mengungkap kebenaran menuju keadilan. Itu yang saya punya slogan, moto dalam keseharian saya. Ya. Baik, di Morowali ini kita ketahui dikenal di mancanegara, baik secara nasional maupun internasional, di mana sorotan mata dunia ada di Morowali hari ini. Yang hari ini kita melihat bahwa persoalan bandara yang terjadi saat ini itu memang sangat dilema bagi kami. Di Morowali ini ada dua bandara. Pertama, satu bandara pemerintah punya yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Morowali. Namanya? Bandara Maleo Morowali. Maleo. Iya. Yang kedua, bandara dari pihak perusahaan itu sendiri PT IMIP. Kemarin sempat terjadi IMIP itu Indonesia Morowali Industrial Park. Iya, benar. Ya, kawasan industri kawasan Morowali. industri. Iya.
kami sangat kaget kemarin, yang semestinya persoalan ini sudah lama terjadi. Ya, semenjak mulai pembangunan bandara pemerintah, sejak masa Bupati Pak Anwar Hafid, Tahun berapa, Pak? Anwar Hafid menjabat masih 2007, periode pertama, masuk periode kedua 2012, 13 sampai 2018 kemarin terakhir. Oh ya, jadi di Menjabat. zaman beliau itulah ya. Iya, Dibangun Bandara Maleo. betul, dibangun Bandara Maleo tersebut. Terus kalau yang IMIP Yang dibangunnya? ini dibangunnya pada saat Bupati Bapak Taslim, dan pemerintahannya saat waktu itu sudah ketua DPRD juga. Oh jadi di Iya. antara 2014 ke 2019 lah ya, Ya, proses pembangunan proses pembangunan ya Bandara IMIP. Jadi sempat kami mempertanyakan ke pihak manajemen maupun pihak pemerintah provinsi waktu itu bahwa kenapa terjadi dualisme pembangunan bandara di wilayah Morowali. Kenapa tidak kita fokus saja pada satu bandara sebagai sentral transportasi udara kita, itu sehingga mempermudah baik dari segi pengawasannya maupun segi kita dapat pendapatan asli daerah kita, sehingga terkontrol, itu. Sehingga hari ini kemarin kami sempat protes ke pihak perusahaan IMIP sendiri maupun pemerintah provinsi, itu kenapa lagi diberikan ruang itu untuk pembangunan bandara di kawasan industri. di IMIP itu. Di IMIP itu. Di tahun 2017 tadi ya. Iya, betul. Ya. Itu. Persoalan polemik tentang Bandara IMIP Morowali yang mencuat sejak Menhan Syafri Samsudin berbicara keras dan tegas sebagai seorang Menteri Pertahanan mengatakan tidak boleh ada negara di dalam negara. Pesan kita kepada rakyat bahwa kita terus bekerja untuk kepentingan rakyat dan kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya. Tidak boleh ada republik di dalam republik. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Syafri Samsudin ini bukanlah langkah pribadi. Tentu apa yang dilakukannya sudah dengan kalkulasi yang cukup matang dan sudah dilaporkan kepada Presiden. Syafri Samsudin tidak akan berani berbicara sekeras setegas itu kalau saja Presiden tidak merestui. Karena kita tahu Syafri Samsudin adalah sosok loyalis Prabowo Subianto dan sangat dekat dengan Prabowo Subianto. Apa yang mau kita lihat sekarang? Terbaru kita melihat Jokowi membantah dia tidak pernah meresmikan Bandara IMIP Morowali. Oke, fine. Kita terima Anda tidak pernah meresmikan secara langsung bandara tersebut. Tetapi kawasan IMIP Morowali Andalah yang meresmikan, wahai Jokowi. Dan tentu semua landscape, tata kelola, tata gedung, tata bangunan yang akan ada di sana ada dalam konsep tentang kawasan industri Morowali tersebut. Bahwa konsepnya sejak awal sudah pasti ada bandaranya. Bandara khusus. Dan tidak mungkin Anda tidak tahu. Kalaupun Anda membantah mengatakan saya tidak tahu, saya meresmikan, bagaimana kami akan mempercaya Anda yang sering berkata tidak benar dan berkata tidak jujur? Ketidakjujuran Anda selama memimpin membuat kami menempatkan saudara tidak layak dipercaya. Dan kalau soal bandara IMIP ini bukan pada fokusnya Anda meresmikan atau Anda tidak meresmikan, wahai Jokowi. Tetapi di masa pemerintahan Jokowi telah terjadi lahir sebuah bandara yang seharusnya memiliki izin prosedur yang sangat ketat, lahir di masa Anda, beroperasi di masa Anda, dan mendadak menjadi bandara internasional yang mengizinkan penerbangan asing luar negeri masuk, mendarat di sana dan terbang ke luar negeri. Meskipun kemudian 2 hari kemarin bahwa izin bandara internasional tersebut dicabut oleh Kementerian Kementerian Perhubungan dengan keputusan Menteri nomor 55 tahun 2025. Tetapi di masa Jokowi ternyata lahir sebuah bandara yang beroperasi tanpa otoritas negara. Inilah problemnya. Bandara itu adalah pintu sebuah negara. Bandara dan pelabuhan adalah pintu sebuah negara. Pintu keluar masuk. Nah, Anda membuka pintu keluar masuk bagi asing tanpa otoritas negara. Dan ini murni adalah pengkhianatan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kesalahan memberikan
bandara ke pihak swasta tanpa otoritas negara di sana yang hadir adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Anda membuka pintu lebar kepada pihak asing untuk masuk tanpa kontrol negara. Itu adalah pengkhianatan yang sangat-sangat nyata. Dan atas bandara ini, saya sebetulnya berpikir bahwa Jokowi sudah harus diajukan ke hadapan pengadilan dan bertanggungjawabkan ini. Kalau dalam perang ini sudah dihukum mati, ini pengkhianatan. Murni pengkhianatan terhadap negara. Tapi apakah ini harus dibiarkan? Sekarang para pendukung Jokowi berkilau, oh Jokowi tidak pernah meresmikan, Jokowi tidak pernah. Bukan itu konteksnya. Konteksnya adalah pemerintahan Jokowi memberikan pintu keluar masuk bagi asing tanpa otoritas negara yang mengawasi. Itu poinnya. Dan itu adalah pengkhianatan terhadap kedaulatan negara Republik Indonesia. Pertanyaan saya, kapan rakyat Indonesia akan menyeret Jokowi ke hadapan pengadilan? Inilah akibatnya jika berani main-main dengan jenderal yang dulu jadi tangan kanan Soeharto. Para kartel tambang di Indonesia dibuat keringat dingin ketakutan. Menteri Pertahanan Indonesia Syafri Syamsuddin mulai menunjukkan kegarangannya dalam menjaga kedaulatan negara. Mantan ajudan Soeharto itu baru saja menyikat para kartel tambang yang ada di Morowali. Semua bermula saat Syafri berkunjung ke Morowali beberapa waktu lalu. Syafri marah ketika mengetahui adanya bandara yang beroperasi di sekitar area pertambangan, namun tanpa pengawasan pemerintah, baik itu imigrasi, bea cukai, maupun aparat keamanan dari TNI atau Polri. Syafri melihat bandara tersebut sebagai ancaman kedaulatan negara. Bayangkan saja, aktivitas penerbangan luar negeri bisa masuk leluasa ke wilayah NKRI tanpa pengawasan sedikit pun. Tak ingin wilayah negara digangkangi, Syafri pun bertindak tegas. Tidak main-main, pasukan hantu udara atau Kopasgat, yaitu pasukan elit dari Satuan TNI Angkatan Udara langsung dikerahkan. Pasukan Kopasgat langsung memenuhi bandara Morowali seolah memberi pesan, jangan pernah main-main dengan kedaulatan Indonesia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan akhirnya buka suara di tengah kontroversi besar soal keberadaan bandara di Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP yang terletak di Morowali, Sulawesi Tengah. Selama sepekan terakhir ini, bahkan sepekan lebih ya, publik menyoroti dua nama, Luhut dan mantan Presiden Joko Widodo yang dianggap paling bertanggung jawab atas lahirnya fasilitas strategis dan sensitif itu. Tapi Jokowi telah membantah bahwa dialah yang meresmikan bandara tersebut. Namun fakta menunjukkan sejak awal pemerintahan Jokowi, dan tentu saja kita kalau ngomong Jokowi itu harus dalam satu tarikan nafas karena Luhut yang menjadi tokoh atau menjadi tangan kanannya, dua orang ini menjadi tokoh yang paling berperan dalam tumbuhnya IMIP sebagai salah satu kawasan industri nikel terbesar di Indonesia. Dan kini di tengah tekanan publik yang sangat keras, akhirnya Luhut membuat pengakuan bahwa izin penerbangan itu yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan itu, dia diakui bahwa izin pendiriannya itu diterbitkan setelah diputuskan dalam sebuah rapat yang dipimpin olehnya. Ya, jadi secara tidak langsung kita bisa menyebutnya bahwa Luhut lah yang memberikan izin itu. Pengakuan ini menjadi titik balik penting, membuka kembali pertanyaan krusial. Siapa sebenarnya yang mengambil keputusan, bagaimana prosesnya berjalan, dan apakah prosedur negara itu sejak awal dipenuhi. Saya membacanya di Detik Finance, ya, Luhut Binsar Panjaitan secara terbuka mengakui bahwa keputusan mengizinkan IMIP membangun bandara khusus diputuskan dalam rapat yang dia pimpin langsung. Kutipan lengkapnya seperti ini. Saat itu ada rapat yang saya pimpin dan di situ diputuskan bahwa IMIP boleh membangun bandara khusus. Kita melihat investasinya sangat besar. Mereka meminta fasilitas supaya proses bisa berjalan cepat. Luhut menegaskan bahwa izin yang diberikan adalah izin bandara khusus, bukan bandara internasional. Nah, mengapa kemudian rapat yang dia pimpin, rapat yang Luhut pimpin itu memutuskan izin diberikan? Alasannya karena investasi IMIP itu sangat besar dan waktu itu pemerintah memang ingin percepatan. Jadi kita bantu dengan fasilitas asal sesuai aturan. Itu bandara khusus, bukan untuk umum. Dua poin utama dari pernyataan itu menurut saya yang sangat penting adalah satu, keputusan final ada di dalam rapat yang dipimpin oleh Luhut. Jadi bukan sekedar rekomendasi teknis. Itu langsung diputuskan di situ. Kalau kita tafsirkan ucapan dari Luhut ya. Kedua, alasan pemberian izin adalah kepentingan percepatan investasi, terutama terkait besaran investasi IMIP dalam program hilirisasi nikel. Jadi ini semacam bonus, semacam iming-iming lah gitu ya.
oke, fasilitas-fasilitas kita berikan termasuk bandara, asal investasinya segera masuk. Mungkin itu yang dipikirkan pada waktu itu. Jadi fakta itu jelas menunjukkan bahwa semua pertimbangannya adalah agenda percepatan investasi. Soal keberadaan bandara ini kan seperti yang kita ketahui belakangan ini menjadi kontroversi setelah Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyatakan ada bandara yang di situ tidak ada otoritas negaranya. Ini seperti republik dalam republik. Ini kata Syafri waktu itu anomali. Dia tidak menyebut nama bandara itu, tetapi dia mengucapkannya itu setelah menghadiri latihan gabungan TNI yang dipusatkan di Bandara Morowali. Dan ini kan operasinya adalah operasi perebutan bandara. Media kemudian dengan cepat menafsirkan itu bahwa itu adalah yang dimaksud Bandara Morowali. Ini bandara IMIP-nya ya, IMIP Morowali ya, bukan IMIP karena di Morowali itu kan ada dua bandara, Bandara Umum Morowali dan satu lagi Bandara Indonesia Morowali Industrial Park. Ini yang sering disalahpahami dan publik pada waktu itu juga menyatakan bahwa bandara itu diresmikan oleh Jokowi dan kemudian Jokowi membantahnya bahwa dia tidak pernah meresmikan bandara IMIP, Bandara Indonesia Morowali Industrial Park. Yang dia resmikan adalah Bandara Morowali. Tetapi itu tidak bisa menghapuskan satu fakta bahwa perkembangan pertumbuhan dari Morowali termasuk tentu saja dalam hal ini adalah pemberian bandaranya tadi, yaitu mau tidak mau lepas dari pemerintahnya Jokowi. Dan ternyata benar sekarang dengan pengakuan dari Pak Luhut itu. Nah, yang kemudian membuat heboh itu karena ternyata proposal IMIP itu untuk membangun bandara itu awalnya ditolak oleh Menteri Perhubungan Ignatius Johan. Nah, ini lagi-lagi Ignatius Johan ini punya dua peran. Dan kalau kita bicara Ignatius Johan, kan dia juga dulu yang menolak untuk pembangunan WUS, kereta api cepat Cina itu. Dia rupanya tidak hanya menolak ini pembangunan kereta api cepat WUS, tetapi dia juga menolak pembangunan bandara IMIP. Alasannya Jonan pada waktu itu berkaitan dengan persyaratan teknis dan regulasi bandara khusus yang ketika itu belum dipenuhi. Sementara kalau soal WUS, kita ingat Pak Jonan kan pada waktu itu menolaknya dengan alasan pemerataan ya, karena dia kata dia kalau itu dibangun di Jawa itu terlalu infrastrukturnya udah terlampau banyak dibandingkan dengan daerah-daerah lain seperti Sumatera dan juga Indonesia Timur yang masih sangat terbatas. Kenapa mesti dibangun di jalur ini yang jalur sudah padat, yang sudah juga di situ banyak transportasi lain tersedia karena Jakarta Bandung ini kan selain sudah ada kereta api Argo Parahyangan yang menghubungkan lintas ini, juga ada jalan tol dan dan berbagai moda transportasi sudah tersedia termasuk juga bandara ya. Namun kendati ditolak oleh Ignatius Johan, setelah Ignatius Johan Budi Karya Sumadi itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan menggantikan Jonan, ya izin bandara khusus itu akhirnya diberikan. Nah, kalau dalam kasus WUS itu Jonan dia masih menjadi Menteri Perhubungan dan dia menolak makanya ketika groundbreaking oleh Pak Jokowi pada waktu itu menjadi presiden, dia menolak hadir. Yang ngotot terus melanjutkan pada waktu itu adalah Rini Sumarno, ya, yang pada waktu itu menjabat Menteri BUMN. Ya. Akhirnya setelah Budi Karya Sumadi ini memberikan izinnya, setelah diputuskan dalam rapat yang tadi diakui oleh Luhut dipimpin oleh dia, itu mulai membangun bandaranya pada tahun 2017 dan konstruksinya selesai pada tahun 2019. Ini jadi ada kebijakan, ada lompatan kebijakan yang dalam waktu relatif singkat berubah. Dan awalnya karena namanya statusnya itu bandara khusus, jadi landasan udaranya waktu itu hanya sepanjangnya sekitar 1.400 meter. Tapi kemudian ternyata ditambah panjangnya ini menjadi 1.890 meter atau hampir 2.000. Dan ini memungkinkan kemudian bandara IMIP ini untuk didarati oleh pesawat besar seperti Airbus ya. Dan seperti kita ketahui kemudian perkembangannya status dari bandara khusus kemudian meningkat menjadi bandara internasional. Ini pada bulan Agustus tahun 2025 yang menerbitkan adalah Menteri Perhubungan, izinnya ya menerbitkan itu Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Tetapi hanya dalam waktu sekitar 2 bulan kemudian, 1 bulan ya, September kemudian itu sudah dibatalkan keputusannya ya. Seperti kita ketahui kemudian pada bulan November kemarin itu, tanggal 20 November itu muncullah kehebohan besar ketika Pak Syafri menyebutkan jangan ada republik di
dalam Republik, ya karena kaitannya dengan bandara dari IMIP tadi yang tidak punya bea cukai, tidak punya imigrasi, dan tidak punya petugas karantina, padahal statusnya pada waktu itu sebelumnya sempat berstatus internasional. IMIP ini sejak awal memang terlihat sekali sebagai anak emas di era pemerintahannya Presiden Jokowi, karena berkaitan dengan kebijakan hilirisasi yang waktu itu betul-betul didorong sangat serius oleh Presiden Jokowi dan Luhut sebagai Menteri Koordinator Marinvest, Maritim dan Investasi. IMIP ini adalah kawasan industri nikel salah satunya terbesar, karena ada yang juga di Weda Bay di Maluku Utara, dan dua perusahaan ini semuanya didominasi investasinya oleh perusahaan raksasa Tiongkok Tingsan. Di IMIP ini kalau nggak salah 49, sekian begitu saham. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan akhirnya buka suara terkait polemik izin bandara kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Melalui rilis resminya pada Senin 1 Desember 2025, Luhut Binsar mengakui bahwa ia memberi izin atas pembangunan bandara tersebut. Awalnya Luhut Binsar Panjaitan menceritakan terkait keadaan saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada era Presiden ke-7 RI Joko Widodo, di mana ia bertanggung jawab atas perencanaan dan pengembangan investasi nasional selama kurang lebih 11 tahun. Luhut mengatakan sejak awal pemerintah melihat perlunya perubahan besar agar Indonesia mendapatkan nilai tambah yang lebih baik dari sumber daya yang dimiliki Indonesia. Salah satu tonggak awalnya adalah pembangunan kawasan industri Morowali yang mulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kemudian diresmikan pada era Presiden Joko Widodo. Kemudian dari situlah lahir pemikiran bahwa Indonesia tidak boleh mengekspor bahan mentah alias hilirisasi di Morowali dimulai. Menurutnya tidak mudah untuk mencari investor yang mau menggarap proyek hilirisasi. Setelah mempelajari kesiapan negara-negara dari segi investasi, pasar, dan teknologi, hanya Tiongkok saat itu yang siap dan mampu memenuhi kebutuhan mewujudkan hilirisasi nikel. Atas izin Presiden Joko Widodo, Luhut Binsar saat itu bertemu dengan Perdana Menteri Li Qiang untuk menyampaikan permintaan Indonesia agar Tiongkok dapat berinvestasi dalam pengembangan industri hilirisasi. Terkait persoalan lingkungan dan yang lainnya, Luhut menyebut dirinya telah berkoordinasi langsung dengan Wang Yi yang ditunjuk Presiden Xi Jinping sebagai mitra utama Indonesia untuk memastikan seluruh operasi mematuhi standar dan tidak ada negara dalam negara yang melanggar hukum RI. Lebih lanjut, terkait izin pembangunan lapangan terbang, keputusan itu diambil dalam rapat yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan bersama sejumlah instansi terkait.